partai yang masih kekeh tidak mau memecat karyawan yang sudah menyakiti hati rakyat. Yang pernah bilang kalau tidak mau disamakan dengan rakyat jelata gitu ya. Saudara, hari ini adalah tenggat waktu pemenuhan sebagian dari 17+8 tuntutan rakyat yang digagas sejumlah pegiat media sosial. Kemarin para pegiat sosial bertemu langsung dan menyerahkan dokumen tuntutan kepada anggota DPR. "17+8 tuntutan rakyat tengah menjadi perhatian. Digagas sejumlah pegiat media sosial, tuntutan ini menjadi rangkuman berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat menyikapi berbagai persoalan bangsa akhir-akhir ini. Pada 4 September, sejumlah pegiat diantaranya Jerome Pauline, Ferry Irwandi, Andovi Dalopes, Jovial Dalopes, Fathia Izzati, dan Andita F. Utami menyambangi gedung DPR. Mereka menyampaikan dokumen fisik 17+8 tuntutan rakyat dengan tenggat waktu yang berbeda. 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu hingga Agustus 2026. Tak hanya ke DPR, tuntutan 17+8 juga ditujukan ke Presiden, TNI, dan Polri. 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Perwakilan DPR RI Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka menerima langsung dokumen 17+8 tuntutan rakyat. Andre pun menandatangani surat serah terima. Andre dan Rieke bilang pimpinan DPR sedang bekerja untuk mengevaluasi tunjangan dan kinerja anggota. Sampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan Kemendag. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. 17 tuntutan memiliki tenggat 1 minggu karena dinilai bisa dipenuhi para pemangku kebijakan sesegera mungkin. Beberapa di antaranya yaitu bentuk tim investigasi independen, kasus kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi, bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi anggaran DPR, sanksi tegas anggota yang bermasalah, bebaskan demonstran yang ditahan, hentikan tindakan kekerasan polisi hingga terkait kesejahteraan tenaga kerja. Sementara tuntutan dengan tenggat waktu 1 tahun diantaranya meminta reformasi DPR besar-besaran, reformasi perpajakan, sahkan RUU perampasan aset, reformasi kepolisian, hingga tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Sebelumnya, pimpinan DPR menemui perwakilan mahasiswa di dalam gedung DPR pada 3 September. Mahasiswa langsung diterima Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem Saan Mustafa, dan Wakil Ketua DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad. Mahasiswa menuntut dibentuknya tim investigasi untuk mengusut oknum provokator yang menyusupi aksi unjuk rasa. Mahasiswa juga menuntut DPR segera mencabut tunjangan fantastis anggota dewan dan sahkan RUU perampasan aset. Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR
Nah, itu termasuk yang di dalam 17+8. 17+8 tuntutan rakyat diharapkan mampu menampung, mengkurasi, menyatukan, dan menyampaikan berbagai aspirasi dari beragam lapisan. Tuntutan ini juga dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku kebijakan untuk menentukan langkah strategis dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV. Jumat 5 September 2025 jadi hari terakhir dari tenggat waktu atau deadline bagi pemerintah memenuhi 17+8 tuntutan masyarakat sipil. Lebih lengkap kita bahas bersama diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina. Selamat siang waktu Jakarta, Mbak Salsa. Selamat siang, Mbak Linta. Mbak, ini jadi hari terakhir, hari ini hari Jumat, tepatnya kalau saat ini udah pukul 12, pukul 41 waktu Indonesia Barat. Anda yakin semua bisa dipenuhi tuntutan 17+8 untuk hari ini? Kalau secara fakta sih pasti nggak yakin ya Mbak Lintang ya, karena ini progresnya terlalu lambat gitu. Kalau menurut saya pribadi, dan ini ada beberapa banget yang sebenarnya mudah untuk dicapai, tapi masih nggak dilakukan. Tapi namanya kita sedang berusaha untuk benar-benar mengubah gitu ya ke arah kesejahteraan masyarakat. Kita nggak boleh kehilangan harapan tentang semua tuntutan-tuntutan kita ini. Mbak Salsa, ini kan ada 17+8, ada tenggat waktu yang pendek dan juga yang panjang untuk reformasi dengan tenggat waktu Agustus tahun 2026. Untuk yang hari ini saja, yang Mbak Salsa pandang bisa dikerjakan secara cepat, yang possible begitu untuk dilakukan saat ini, yang mana Mbak? Ini sebenarnya ya udah mungkin 80% lah ya Mbak Lintang untuk segera bisa dicontreng gitu. Sudah sukses, itu kan tentang pecat politisi yang pernah menyinggung masyarakat kan. Dan semuanya sudah melakukan, ada kecuali satu partai ya. Jadi Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, yang lain-lain tuh sudah secara proaktif melakukan udah di awal minggu tuh Mbak. Berarti mereka juga mendengarkan kan aspirasi kita dari awal dan udah bertindak cepat untuk memecat gitu. Nah ini ada satu PDI Perjuangan yang sampai hari ini belum ada pemecatan kepada anggotanya yang pernah menghina masyarakat, yang pernah bilang kalau tidak mau disamakan dengan rakyat jelata gitu ya. Dan juga ada juga tuh yang pernah bilang kalau memang mau mensahkan sesuatu itu harus melalui izin dari ketua umum. Sebenarnya kalau ini aja udah dilaksanakan, udah ada satu poin yang sebenarnya bisa tercapai, tapi jadi nggak bisa karena adanya kelambatan dan ketidaktegasan dari PDIP Perjuangan. Kedua menurut saya juga sebenarnya RUU perampasan aset ya Mbak Limpang, walaupun itu memang agak jangka panjang, kita taruh di jangka panjang, tapi sebenarnya ini adalah salah satu yang memang sudah siap gitu, untuk udah ready lah, karena udah dibahas bertahun-tahun, udah lama sekali, dan DPR pun gitu ya di masa lalu pernah kok menggolkan RUU Pilkada dalam waktu semalam gitu. Jadi sebenarnya bisa kalau memang ada kemauan dan ada itikat untuk benar-benar mewujudkan apa yang dimaui oleh masyarakat. Ketiga juga tentang bebaskan demonstran ya. Itu kemarin juga saya lihat di ada pada saat audiensi dengan mahasiswa itu juga jadi salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa yang bahkan berkata telepon Polri sekarang. Jadi ada 3 lah yang at least bisa dilakukan dengan sangat cepat kalau memang ada itikat dan memang ada niat untuk benar-benar melakukan. Sampai saat ini saya rasa semuanya masih gesture ya. Oke, kita akan membuang tunjangan, oke kita akan mereformasi DPR dipimpin oleh Ibu Puan Maharani yang bahkan tidak memecat anggota partainya yang sudah menyakiti hati rakyat dan membuat segala kerusuhan ini terjadi. Salah satunya kan juga dari perbuatan mereka-mereka itu sebenarnya. Mbak Salsa, kalau semua ini tidak bisa dipenuhi begitu, bagaimana? Apakah ada langkah lanjutan yang menurut Mbak Salsa bisa dilakukan begitu? Ya, pasti karena ini semua kan sebenarnya suara dari masyarakat dan kita kembalikan lagi Mbak Lintang kepada masyarakat gitu ya. Justru adanya tuntutan ini kita tidak ingin adanya destabilisasi gitu kan. Jadi dengan adanya demo yang sampai chaos dan lain sebagainya itu kan akan berimpact buruk yang sangat panjang kepada Indonesia. Makanya kita adakan tuntutan sehingga bisa terlihat nih tuntutan, bisa terlihat itikat-itikat baik dari DPR itu sendiri gitu. Dan hari ini pun kita masih ada aksi piknik secara damai dari BEM. Hari Minggu nanti masih ada aksi jalan damai di CFD dan lain sebagainya. Karena yang perlu diingat oleh pemerintah Indonesia,
masyarakat adalah penggerak ekonomi dari bangsa ini. Jadi, jangan sampai ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu nanti berimpact yang buruk terhadap hal-hal lainnya. Gitu, di ketidakpercayaan memunculkan orang ada potensi misalkan tidak mau bayar pajak, karena ini yang paling banyak dikatakan oleh teman-teman di komen gitu ya. Sudah, saya nggak mau bayar pajak lagi, atau adanya golput. Mereka mulai, udah saya nggak akan pernah milih lagi. Nah, ini akan berimpact sangat buruk ke depannya gitu untuk bangsa Indonesia. Jadi ya memang kita butuh kerjasamanya, Mbak Lintang. Dan saat ini kan semua tuntutan udah disampaikan, bolanya itu sudah ada di DPR dan segala kementerian dan segala pemerintah yang ada di Indonesia. Bolanya sudah ada di mereka. Jadi seberapa cepat mereka mau bertindak. Jadi jangan sampai jadi bumerang dan mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat. Mbak Salsa, bagaimana pergerakan diaspora di luar negeri? Kita tahu kemarin ada beberapa aksi unjuk rasa juga di beberapa negara di ibu kota negara lainnya seperti di New York, Berlin, dan juga Melbourne. Di tempat Anda sekarang di Denmark seperti apa dan apa yang Anda ketahui? Ya, kita juga sedang mempersiapkan ya Mbak untuk melakukan aksi gitu di Denmark, tapi kita juga masih menunggu nih perizinan dan koordinasi karena di sini itu kan segala sesuatunya lumayan ketat ya. Jadi kita tinggal nunggu aja, jangan sampai kita mau turun ke jalan malah nanti melanggar hukum gitu di sini gitu. Tapi ya itu sudah dalam agenda dan akan terjadi dalam waktu yang singkat. Mbak Salsa, adakah informasi dari teman-teman di Jakarta dan di Indonesia tentang pergerakan aksi untuk menuntut 17+8 yang kemarin sudah diberikan secara formal begitu, secara resmi kepada kawan-kawan influencer. Hari ini apakah akan ada aksi? Ya, hari ini nanti siang dan sore ada aksi piknik damai dari BEM. Nanti hari Minggu ada di Car Free Day juga di Jakarta, dan juga pasti ini masih berlangsung terus kok di segala wilayah di Indonesia. Karena mungkin satu hal yang ingin aku tekankan ya Mbak Lintang, ada yang berbeda dari aksi ini. Saat ini masyarakat memang benar-benar sudah muak sekali, dan juga saya lihat adanya persatuan gitu Mbak. Jadi dari berbagai macam badan-badan di masyarakat, dari berbagai macam kalangan di masyarakat, kita mulai menyuarakan hal yang sama, menuntut hal yang sama, dan saya pun setiap saya posting di Instagram gitu ya, itu selalu komennya itu tentang udah sampai mana nih RUU perampasan aset gitu. Jadi masyarakat ini benar-benar sangat-sangat memonitor dan menyaksikan apa yang dilakukan pemerintah gitu. Mbak Salsa, 5 September ini akan menjadi deadline begitu. Mungkin pemerintah dan DPR sedang menyaksikan. Apa pesan-pesan Anda yang ingin disampaikan? Singkat saja, Mbak. Segera kerja, karyawan, bos-bos ini sudah sangat murka ya, sudah diberikan waktu yang cukup lama untuk bertindak. Kita tidak mau ada lagi yang normatif, dan tolong untuk karyawan-karyawan di DPR ini, itu harus segera diminta pertanggungjawaban. Partai yang masih kekeh tidak mau memecat karyawan yang sudah menyakiti hati rakyat. Dan untuk partai tersebut, elektabilitas kalian sedang dipertaruhkan di tahun 2029. Baik, terima kasih Mbak Salsa Erwina. Semoga ini menjadi catatan terhadap pemerintah dan juga DPR. Semua mata tertuju pada pemerintah dan DPR. Semoga tepat ada solusi dan jawaban tidak lanjut dari tuntutan masyarakat. Terima kasih Mbak Salsa Erwina, Diaspora Indonesia di Denmark. Sehat selalu.